Di balik malam yang sunyi dan angin laut yang menggulung, sebuah pertemuan mengikat dua jiwa dalam takdir yang tak terelakkan. Raka, seorang pemuda penjual bakso di sekitar pesisir pantai selatan, dan Laras, yang ternyata Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pertemuan itu bukan sekadar antara manusia dan Ratu Laut, tapi dua hati yang terjerat dalam rahasia dan kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Apakah mereka mampu bertahan bersama dalam permainan takdir ini? Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh makna. Pagi itu, udara di pesisir selatan Jawa terasa lembab. Angin laut berembus perlahan, membawa aroma asin yang bercampur harum kuah bakso dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung sederhana itu dimiliki oleh seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal tak hanya karena ketampanannya, tapi juga karena keramahannya dan bakso racikannya yang luar biasa. Meski usianya baru menginjak akhir 20-an, Raka sudah menjadi tulang punggung keluarganya. Ia bekerja keras setiap hari, meracik daging bakso dengan penuh ketelitian, menjaga nyala api di tungku kayu, dan menyambut setiap pelanggan dengan senyum yang tulus. Kehidupan Raka sederhana, berputar antara warung kecilnya dan impiannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Saat Raka sibuk menyiapkan adonan bakso, seorang wanita muda muncul berjalan pelan di jalan kecil menuju warungnya. Penampilannya mencolok. Ia mengenakan gaun panjang berwarna hijau menyala, rambut hitam panjang tergerai rapi, seolah disisir oleh tangan Dewi. Setiap langkahnya membawa keanggunan yang tak biasa, membuat beberapa pengunjung lain sempat melirik dengan heran. Wanita itu tersenyum dan duduk di kursi kayu dekat meja saji. "Selamat pagi," sapa Raka sambil menyeka peluh dari dahinya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya dengar bakso di sini luar biasa. Saya ingin mencobanya," jawab wanita itu dengan suara lembut namun memesona. "Nama saya Laras." Raka tersenyum, sedikit terpesona namun tetap menjaga sikap. "Baik, Laras. Silakan duduk. Saya akan siapkan seporsi." Tanpa Raka ketahui, wanita itu bukanlah pelanggan biasa. Di balik kecantikannya yang menawan, tersembunyi sosok Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Hari itu, ia menyamar sebagai manusia, bukan untuk mengutuk atau mencari balas, tapi karena rasa ingin tahu dan permainan. Ia ingin melihat sejauh mana pesona manusia bisa menandingi pesona dunia gaib. Raka menyajikan semangkuk bakso panas dengan hati-hati. Aroma kuah mengepul, berpadu sempurna dengan udara laut yang basah dan asin. Laras tersenyum, matanya berkilau penuh rahasia. "Terima kasih, Raka. Baksonya menggoda sekali," katanya. Raka merasa nyaman, tapi juga waspada. Ada getaran aneh dalam dirinya, seperti desir ombak yang membawa firasat. Ia menatap Laras lebih lama dari biasanya, bukan karena kecantikannya, tapi karena ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak berasal dari dunia yang ia kenal. "Apa kamu sering kesini?" tanya Raka sambil tersenyum kecil. "Tidak," jawab Laras. "Hari ini aku hanya ingin melihat manusia." Raka mengernyit, lalu tertawa pelan, mengira itu hanya candaan. Tapi di dalam hatinya, gelombang pertanyaan mulai naik. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa aura kehadirannya begitu kuat? Laras? Atau Nyi Roro Kidul? Dalam hati pun tersenyum. Ia tahu Raka bukan pria biasa. Bukan hanya karena wajahnya yang rupawan atau tubuhnya yang kekar, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya. Ketulusan, keteguhan hati, dan ketenangan bijak yang jarang ia temui dalam dunia manusia. Ia datang untuk bermain, tapi kini hatinya mulai ragu. Mungkinkah ia benar-benar menemukan manusia yang berbeda? Dan pagi itu, di antara semangkuk bakso dan hembusan angin laut, dua dunia yang berbeda perlahan bersinggungan. Manusia dan makhluk gaib, rasa dan rahasia, permainan dan perasaan. Belum ada yang tahu kemana kisah ini akan berujung. Laras menatap Raka dengan sorot mata yang teduh. Tatapan yang bukan hanya berbicara, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari batin Raka. Mereka berbincang ringan. Awalnya hanya tentang cuaca, tentang bakso, tentang hari-hari yang kadang lambat kadang riuh. Tapi semakin lama, semakin terasa bahwa kata-kata yang diucapkan Laras bukanlah kata biasa.
Setiap kalimatnya seperti menari, penuh makna, seolah berasal dari jiwa yang telah lama memahami rahasia alam semesta. Waktu pun berlalu tanpa mereka sadari. Raka yang selama ini dikenal bijak dan berhati-hati, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Daya tarik Laras tak sekadar fisik, ada aura yang membuatnya nyaman, hangat, dan terlena. Dunia di sekitar mereka perlahan memudar. Tinggal mereka berdua, dalam percakapan yang bukan lagi percakapan biasa, tapi semacam tarikan jiwa yang halus dan dalam. Laras, yang sejatinya adalah Nyi Roro Kidul dalam rupa manusia, merasakan pula hal yang sama. Selama ratusan tahun, ia memerintah lautan dengan segala keagungannya, berdiri di singgasana gaib yang tak tergoyahkan. Namun, kekuasaan tak pernah benar-benar bisa menggantikan rasa kesepian. Dan kini, di hadapan pemuda sederhana bernama Raka, ia merasakan sesuatu yang hilang itu perlahan kembali. Apa yang membuatmu tetap sederhana, Raka? Tanya Laras suatu sore, suaranya pelan dan dalam. Raka menunduk sebentar. Ia memikirkan hidupnya yang penuh kerja keras, warung kecil yang ia rawat seperti nyawa sendiri, dan senyum orang-orang yang ia cintai. Lalu ia menjawab, "Karena saya tak pernah merasa perlu lebih dari itu. Hidup ini sudah cukup buat saya, Mbak. Cukup dengan orang-orang yang saya sayang, dan pekerjaan yang saya jalani dengan tulus." Laras tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Ada misteri di dalamnya. Ada getaran yang membuat dada Raka kembali bergemuruh. Ia tak tahu mengapa, tapi semakin mengenal Laras, semakin ia merasa takut kehilangan. Dan dalam diam, ia mulai menanti-nantikan kehadirannya setiap hari. Laras datang ke warungnya seperti laut datang ke pantai. Diam-diam tapi pasti. Duduk di kursi kayu yang sama. Mengobrol. Tertawa. Kadang hanya diam dan saling memandang. Dan dalam kebersamaan itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa mereka tolak. Rasa. Namun Raka mulai gelisah. Ia merasa seperti berjalan di dua dunia. Laras tampak terlalu sempurna. Terlalu luar biasa. Ada saat-saat ketika angin laut bertiup lebih kencang, ia merasa kehadirannya tak sepenuhnya manusia. Tapi ia tak berani bertanya. Ia hanya mengikuti alur yang membawa jiwanya tenggelam lebih dalam. Bagi Laras, Raka bukan sekadar lelaki biasa. Ia melihat keberanian dalam kesederhanaannya. Keikhlasan yang tulus dalam setiap perbuatannya. Dan itu memikatnya lebih dari apapun yang ia temui selama berabad lamanya. Tapi ia tahu, dua dunia ini tak seharusnya bersatu. Ia adalah Ratu Lautan. Ia bukan dari dunia ini. Dan bila ia terus bersama Raka, maka akan ada konsekuensi yang tak bisa dihindari. Suatu malam, laut menggelora. Ombak menghantam pantai seperti membawa kabar dari alam gaib. Laras duduk termenung di pinggir warung. Matanya menerawang ke cakrawala. Ada kegelisahan yang tak bisa ia redam. Raka datang, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping wanita yang telah mengubah dunianya. Mereka berbicara, tapi malam itu percakapan mereka terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara. "Ada apa, Mbak?" tanya Raka pelan. Laras menoleh. Matanya memancarkan cahaya yang dalam. "Raka, apakah kamu percaya pada takdir?" Raka menghela napas. "Saya percaya pada usaha. Takdir mungkin ada. Tapi saya yakin, kita bisa mengubahnya dengan pilihan dan kerja keras." Laras tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu seperti kabut yang perlahan menutup cakrawala. Ada perpisahan yang tergantung di bibirnya. Meski belum terucap, ada cinta yang tumbuh. Namun tak diizinkan mekar sepenuhnya. Dan laut malam itu, menjadi saksi bahwa cinta tidak selalu bisa bertahan di antara dua dunia. Malam itu, tubuh Raka dilanda getaran aneh. Bukan sekadar dingin angin laut, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam, lebih kuat dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa yang menggumpal di dadanya. Namun lidahnya keluh untuk mengungkap. Jantungnya berdentam keras. Seperti terjebak dalam permainan yang tidak ia mengerti dan tak bisa ia kendalikan. Angin malam berhembus makin kencang. Ombak menggulung pantai dengan suara yang nyaris seperti genderang perang.
mengiringi percakapan mereka dengan irama alam yang sakral. Di depan Raka, Laras duduk dengan mata tajam yang menyimpan misteri. Sejak wanita itu hadir di warungnya, hidup Raka seolah terpelintir ke dalam pusaran takdir yang asing. Apakah takdir memang tak bisa diubah? Tanyanya pelan, menanggapi ucapan Laras yang sebelumnya berkata bahwa semua telah digariskan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun ada beban yang menyesakkan di baliknya. Ia merasa dirinya bukan lagi subjek, melainkan pion kecil dalam permainan yang besar, dan ia bahkan tak tahu siapa yang menggenggam papan permainannya. Laras menatapnya lembut, namun di balik kelembutan itu ada kilat kekuatan. Mata hijaunya berkilau, seolah bersinar dari dalam dirinya. Raka terpikat lebih dalam. Takdir, Raka, bisiknya, bukan sesuatu yang bisa kau hindari. Ia datang dengan cara yang tak kau duga, tapi selalu menuju ke arah yang telah digariskan. Seperti ombak, ia tak pernah berhenti, tak peduli sekeras apa batu karang mencoba menahannya. Raka menatap wajah Laras, merasa seolah ada kabut tebal yang menutupi kenyataan. Ia tidak tahu siapa wanita ini, namun jiwanya tertarik ke dalam jurang yang tak terlihat. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana nasib manusia biasa seperti kita? Tanyanya lirih, seolah berharap jawaban itu bisa menjangkau segala yang tak bisa ia pahami. Laras tersenyum lagi, tapi kali ini, senyumnya menyimpan kedalaman yang tak terlukiskan. Kita hanya perlu menerima, Raka. Menerima dan mengikuti alurnya. Dunia ini penuh misteri yang tak bisa kita tafsirkan. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Ada aliran hangat merambat di tubuh Raka. Seperti sebuah benang halus menghubungkan dirinya dengan wanita di hadapannya. Dunia seolah mengecil, hanya menyisakan mereka berdua. Namun di balik rasa itu, muncul ketakutan yang tak ia mengerti. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, atau apa yang akan datang. Tiba-tiba, suara dari luar warung memecah ketenangan. Derap langkah mendekat, disertai suara kendaraan yang berhenti. Raka menoleh refleks, namun Laras tetap duduk tenang, seolah sudah tahu semua ini akan terjadi. Seorang lelaki muda masuk, pakaiannya lusuh, wajahnya penuh debu, dan matanya menyiratkan lelah serta lapar yang dalam. Raka berdiri hendak menyambutnya. Selamat datang, Mas. Silakan duduk. Saya siapkan bakso. Ya, ucapnya dengan ramah, meski dadanya masih menyimpan gelisah. Namun, lelaki muda itu tidak menuju ke arahnya. Ia justru mendekati Laras dan berdiri tepat di hadapannya. Matanya melebar, penuh takjub. Mbak, kamu Nyi Roro Kidul, bukan? Suaranya terbata, seperti tak percaya. Raka terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Petir seolah menyambar kesadarannya. Ia menatap Laras, mencari jawaban. Laras tersenyum. Tapi kali ini, senyumannya berbeda. Penuh kuasa, penuh rahasia. Cahaya hijau di matanya bersinar terang, dan sekeliling ruangan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Mas, kamu tahu siapa saya? Ucap Laras. Suaranya seperti gema dari dalam laut. Lelaki muda itu mengangguk pelan. Iya, aku tahu. Engkau, ratu dari Laut Selatan. Aku dengar banyak cerita tentangmu. Tentang kekuatanmu. Tentang senyummu yang bisa mengubah takdir seseorang. Raka diam, tubuhnya membeku. Legenda yang dulu ia anggap dongeng, kini duduk tepat di hadapannya. Mata Laras menatapnya dalam, menembus segala tabir hati. Dia tahu siapa saya, Raka, ucapnya lembut. Tapi apakah kamu tahu, bahwa kadang takdir kita digeser oleh tangan-tangan tak terlihat? Kita pikir kita mengendalikan hidup. Tapi sesungguhnya, kita hanya bagian kecil dari permainan yang lebih besar. Kepala Raka berdenyut. Ia bingung. Siapa lelaki muda ini? Siapa sebenarnya Laras? Ataukah Nyi Roro Kidul? Lelaki itu kembali berbicara. Suaranya nyaris seperti doa. Aku bukan orang pertama yang datang ke sini, Pak. Tapi aku datang karena percaya. Kalau bisa melihat Nyi Roro Kidul langsung, mungkin takdirku bisa berubah. Laras menatapnya lama. Tak berkata-kata. Takdir tidak bisa berubah hanya dengan melihatku.
Mas, takdir harus kau jalani, harus kau hadapi, harus kau pahami. Raka menggenggam ujung meja. Dunia seolah berputar terlalu cepat. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau terjebak dalam dunia yang sudah lama ia tolak keberadaannya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, malam itu, takdirnya tidak lagi sama. Malam semakin larut, dan angin laut dari arah selatan bertiup semakin kencang. Raka duduk termenung, merasakan ketegangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di hadapannya, Laras, wanita cantik yang selama ini ia anggap biasa saja, kini tampak berbeda. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, dan tatapan matanya yang tajam seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami sedang terjadi. Lelaki muda yang berdiri di depan Laras, yang awalnya terlihat cemas, mulai merasa sedikit lega setelah mendengar jawaban dari Laras. Namun, ketenangannya belum sepenuhnya pulih. Ada sesuatu yang aneh, gelap, dan misterius menyelimuti mereka. Jadi, kamu benar-benar bisa mengubah takdir? Tanya lelaki muda itu, matanya masih tertuju pada Laras. Maksudku, apakah ada kemungkinan bagi orang seperti aku untuk mengubah hidupnya hanya dengan berada di dekatmu? Laras mengamati lelaki itu dengan seksama. Wajahnya yang penuh debu dan lelah menunjukkan bahwa ia datang membawa harapan besar. Harapan yang bisa mengubah hidupnya. Namun Laras tahu, takdir bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Takdir adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan terkadang pengorbanan besar diperlukan untuk meraihnya. Aku tidak bisa mengubah takdir hanya dalam sekejap. Nak, kata Laras dengan suara dalam, seolah menembus batas waktu dan ruang. Tapi aku bisa menunjukkan jalan bagi mereka yang siap menerima perubahan. Takdir bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Terkadang ia menuntut pengorbanan. Lelaki muda itu menundukkan kepala, mencerna kata-kata Laras. Mungkin selama ini ia terlalu berharap pada kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun kemudian ia mengangkat kepala, dan kini di matanya tampak keteguhan. Aku siap menerima pengorbanan itu, Nyi Roro Kidul. Aku tidak takut menghadapi apapun yang akan datang. Laras tersenyum tipis. Senyum yang seolah menyimpan ribuan tahun kebijaksanaan. Pengorbanan adalah hal yang tak bisa dihindari. Nak, tapi ingatlah, takdir bukan hanya tentang apa yang kita peroleh, tapi juga tentang apa yang kita tinggalkan. Raka mendengarkan percakapan itu dengan perasaan semakin berat. Meski belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, ia tahu semuanya mulai melibatkan dirinya. Ketegangan yang terasa di udara tak bisa diabaikan begitu saja. Sesuatu yang besar sedang berkembang, dan tanpa sadar ia terjebak di tengah-tengahnya. Laras, dengan segala kekuatannya, sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan biasa, sesuatu yang ingin menghubungkan dirinya lebih jauh dengan Raka, meski hal itu bisa membawa bahaya bagi mereka berdua. Ia sudah terbiasa dengan kesendirian di dunia gaibnya. Tapi perasaan yang ia temui dalam diri Raka adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama berabad-abad. Raka, suara Laras tiba-tiba lembut namun penuh kekuatan. Apakah kau pernah berpikir bahwa mungkin takdirmu sudah digariskan sejak lama? Bahwa pertemuan kita ini bukanlah kebetulan semata? Raka menatapnya, merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ada ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Ia merasa berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Takdir, jawab Raka dengan suara bergetar. Aku tidak tahu, tapi pertemuan ini terasa begitu kuat, begitu nyata. Aku tak yakin siap menghadapi apa yang akan datang. Laras berdiri dengan gerakan anggun, seolah ia bukan manusia biasa. Ia melangkah mendekat dan untuk pertama kalinya meletakkan tangan lembutnya di bahu Raka. Takdir memang tidak mudah dipahami, tapi kau akan melihatnya dengan lebih jelas, Raka. Kita semua punya peran dalam kisah yang lebih besar. Tiba-tiba Raka merasa dunia berputar lebih cepat. Ia merasakan ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan Laras, dan di saat yang sama, beban yang tak bisa ia hindari ikut menghimpitnya. Di hadapannya berdiri seorang wanita bukan hanya cantik, tapi juga memiliki kekuatan besar yang bisa mengubah segalanya, termasuk dirinya. Laras,
Siapa sebenarnya kamu? Tanya Raka dengan suara rendah tapi penuh ketegasan. Laras menatapnya dalam-dalam, seolah ingin mengungkapkan semua rahasia dalam dirinya. Aku bagian dari alam ini, Raka. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Aku datang bukan hanya untuk mengubah takdirmu, tapi juga mengingatkanmu bahwa dunia ini jauh lebih besar dari apa yang kita lihat. Raka terdiam, merasa ada beban berat menindih hatinya. Selama ini, hidupnya hanyalah rutinitas sehari-hari, menjual bakso, menjalani hari yang sama. Namun malam ini, segalanya berubah. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kenyataan di depan matanya, tapi satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Laras telah mengubah hidupnya selamanya. Laras melangkah mundur, meninggalkan Raka untuk merenung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kau hindari, Raka. Takdir sudah mulai bergerak, dan kau tak akan pernah sama lagi. Lelaki muda yang tadi berdiri di sudut warung kini pergi dengan langkah cepat, meninggalkan warung yang semakin sunyi. Raka tetap berdiri di sana, memandang Laras dengan kebingungan yang semakin dalam. Ia tak tahu harus merasa takut atau menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Namun satu hal yang pasti, dunia yang selama ini ia kenal telah berubah untuk selamanya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.